Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Selasa. Bapak Ibu Saudara, HSI Family dimanapun berada, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-19, yang juga adalah pembacaan Road to Inward kita hari ini. Nah saudara, sebelum kita membaca ayatnya, saya ingin memberikan kepada kita satu cerita mungkin atau pembahasan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Masih ada kaitannya dengan orang bebal seperti yang kita renungkan dalam Morning Blessing hari Senin kemarin. Saudara, kata kesil atau bebal, ya, kata kesil adalah bahasa Ibrani yang digunakan di dalam kitab Amsal. Ya, paling banyak digunakan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai bebal. Bebal di sini bukanlah orang yang kurang pengetahuan atau kurang informasi, tetapi bebal adalah satu sikap hati yang memang menolak untuk mengikuti atau melakukan apa yang benar, apa yang harus dia lakukan. Itu bebal. Makanya seringkali kalau kita ketemu orang yang sudah dikasih tahu berkali-kali, sudah dinasehati berkali-kali, tapi tidak pernah mau mengikuti nasihat yang baik, kita seringkali berkata, wah memang bebal orang itu. Nah saudara, orang yang bebal itu seringkali mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Karena kebodohannya sendiri, karena kesalahannya sendiri, mereka mengalami sesuatu yang tidak baik. Dan biasanya pada akhirnya mereka mempersalahkan Tuhan dengan berkata, kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa ini terjadi kepadaku? Kalau Tuhan itu adil, kalau Tuhan itu ada, kenapa saya mengalami ini dan itu? Tapi apakah benar Tuhan tidak ada sehingga mereka mengalaminya? Tidak, Tuhan itu ada. Yang terjadi adalah orang bebal itu sedang menerima atau sedang menjalani akibat dari kebodohannya. Itulah sebabnya Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ketiga, Salomo menulis seperti ini. Hidup orang bebal menjadi kacau oleh perbuatan bodohnya sendiri, kemudian dia menyalahkan Tuhan. Saudara, kehidupan kita hari ini, keadaan kita hari ini, itu adalah hasil dari apa yang kita tabur, apa yang kita perbuat di hari-hari yang sebelumnya. Orang bebal itu bukan serta-merta mengalami hal yang sulit dalam hari-hari mereka. Orang bebal itu mengalami hal yang sulit dalam hari-hari mereka. Itu adalah akibat dari apa yang bodoh yang mereka lakukan di hari kemarin. Saya beberapa waktu lalu menyaksikan satu podcast yang sangat memberkati, ya, dan buat saya ini adalah sesuatu yang baik untuk kita pelajari. Podcast ini diceritakan oleh seorang yang juga adalah orang percaya, gitu ya. Seringkali kita mengeluh, kan? Kita mengeluh, wah ini kenapa keadaan sulit, wah ini kenapa tidak ada jalan keluar, tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, tidak ada harapan dan lain sebagainya, pengeluhan dalam hidup ini. Tapi coba kita renungkan kembali sebelum kita mengeluh, apakah kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Kita minta customer datang banyak ke toko kita, tapi kita tidak mempersiapkan ketika orang banyak datang apa yang harus kita lakukan. Kita berdoa supaya kita diberkati berlimpah-limpah, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk mengelola dengan baik ketika Tuhan mempercayakan kita. Makanya betul yang firman Tuhan katakan, orang yang setia pada perkara kecil juga akan dipercayakan hal-hal yang besar. Orang yang setia pada perkara kecil, dia juga setia kepada perkara yang besar. Tidak ada orang yang dipercayakan hal besar tanpa terlebih dahulu dipercayakan mengelola hal-hal yang kecil. Saudara, kalau hari ini kita mungkin sedang ada di tengah keadaan yang membuat kita mengeluh, membuat kita berpikir sepertinya Tuhan tidak ada, atau kenapa Tuhan seperti ini, kenapa hal ini terjadi. Nah, mungkin ada baiknya kita coba merenungkan apa yang kita lakukan di hari-hari kemarin, saudara. Karena seringkali kita terlalu cepat mengeluh sebelum kita mengintrospeksi atau melihat diri kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang kemarin.
Saya banyak kali berjumpa dengan orang yang mengeluh akan keadaan ekonomi, tapi di waktu-waktu sebelumnya dia lupa kalau dia sangat boros dalam menggunakan keuangan. Saya juga ketemu dengan orang-orang yang mengeluh kesehatannya hari ini tidak baik, tapi dia lupa. Beberapa waktu belakangan, berapa tahun terakhir, dia tidak menjaga hidup, pola makan, dan pola hidup yang baik. Saudara, seringkali kita lupa bahwa kita perlu untuk belajar dari orang bebal, sehingga kita tidak menjadi seperti mereka yang terlalu cepat mengeluh, mempersalahkan Tuhan, dan lambat untuk melihat apa yang sudah kita perbuat. Nah, saya berdoa biarlah hari ini kita diingatkan dan kita boleh kembali merenungkan betapa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan yang selalu memberikan kita kesempatan dan tidak pernah membiarkan kita gitu-gitu aja. Tuhan selalu mau kita mengalami progres dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara kita semua. Shalom.